Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu malah kita berdoa semoga kita selalu diberi kesehatan dan semoga daring pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita bisa belajar berbagi bersama sehingga dapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Ya, cukup. Ya, kita lanjutkan. Kemarin di tanggal 2 Februari ya kayaknya saya beri soal untuk pembelajaran luring tentang bioteknologi ya. Ada berapa soalnya kemarin? Ya Pak, 10. Ada 10 ya, oke. Ada 10. Nah, itu tentang bioteknologi ya. Kira-kira dari 10 soal itu sulit atau gampang? Ada yang Pak. Ada Lumayan, yang Pak. sulit. Lumayan gampang apa lumayan sulit? Lumayan gampang. Oh, lumayan gampang. Alhamdulillah kalau lumayan gampang berarti ini materinya saya terangkan dengan cepat saja ya. Baik. Soal nomor 1 ya tentang perbedaan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern ya. Oke, sebelumnya bioteknologi itu apa sih? Ya, jadi bio itu berarti sesuatu yang hidup. Ya, teknologi itu berarti alat. Ya. Tekno dari alat ya. Logi berarti ilmu. Jadi di sini ilmu yang mempelajari alat-alat untuk kebutuhan manusia yang memanfaatkan makhluk hidup. Ya, jadi teknologi tapi menggunakan makhluk hidup. Ya. Oke, apa sih perbedaannya? Ya, saya tunjukkan dari blog ruang guru aja dulu ya. Oke, jadi di sini ada perbedaan sudah muncul ya layar dari saya ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Oke, di sini ada perbedaan yang paling mendasar pada bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern ya. Kalau bioteknologi konvensional atau tradisional ini menggunakan mikroorganisme utuh secara langsung. Jadi ngambil bakteri langsung dipakai gitu ya. Tapi kalau bioteknologi modern ini pakai mikroorganisme, tapi mikroorganismenya itu sudah diedit, ya. Sudah direkayasa. Ya, contohnya bakteri direkayasa sehingga bisa menghasilkan antibodi. Bakteri atau virus direkayasa sehingga bisa menghasilkan vaksin. Nah, itu contoh bioteknologi modern. Terus dilihat dari teknik dan peralatan yang dipakai, kalau konvensional itu masih sangat sederhana. Kenapa dikatakan sederhana? Nah, contohnya tempe lah atau tape ya. Jadi kalau membuat tape cukup kita pakai singkong terus diberi ragi ya. Nah, ragi atau Saccharomyces itu hanya dicampur gitu saja, tidak ada rekayasa apapun. Hanya ditemukan bareng nanti jadinya tape dari singkong itu. Kemudian kalau yang modern ya, jadi sini tadi sudah saya bilang direkayasa atau diedit. DNA-nya diedit ya. Ada bakteri diedit sehingga nanti bakteri itu bisa menghasilkan vaksin. Ya. Contohnya macam-macam. Ada pembuatan tempe, pembuatan tape, kecap, keju, yogurt, margarin dan lain-lain. Nah, di soal nomor 9 sudah diminta contohnya itu ya. Kemudian yang bioteknologi modern juga banyak, ada termasuk bayi tabung, cloning atau inseminasi buatan, kultur jaringan.
kemudian ada hormon, antibodi monoklonal, dan masih banyak lagi ya. Nah, nanti kita akan membahasnya penerapan bioteknologi baik di bidang industri, bidang pertanian, bidang peternakan, bidang reproduksi. Ya. Nah, nanti saya tidak menjelaskan secara detail. Nah, saya beri contoh yang ini. Industri makanan dan minuman. Nah, apa produknya? Contohnya adalah anggur atau wine ini ya. Anggur, minuman keras. Oke. Nah, ini anggur atau minuman keras, ini sebetulnya alkohol dia, alkohol atau bangsa etanol. Nah, sebetulnya spiritus ya tahu, spiritus itu juga alkohol loh. Ya, dan proses pembuatan spiritus sama anggur itu hampir sama loh, cuman beda bahannya aja. Nah, jadi kalau kamu makan atau minum minuman keras, bukan es batu loh maksudnya. Ya, maksudnya misalkan dari minuman beralkohol itu, nah ini ada efeknya. Jadi saya sarankan tidak usah kamu menikmati ini. Kamu boleh menikmati kalau kamu berada di daerah yang berada di suhunya minus. Contohnya di kutub atau mungkin di daerah subtropis yang pas kedinginan, pas musim hujan itu baru diperbolehkan. Tapi kalau di daerah tropis seperti di negara kita, itu malah bisa menghancurkan tubuh kita ya. Oke, saya lanjutkan. Di sini ada industri obat-obatan. Ini penisilin ya. Penisilin ini antibiotik. Kemudian industri pertambangan. Nah, ini bisa dipakai untuk melepaskan biji emas yang masih bercampur dengan tanah. Jadi nanti bisa mengendap emasnya. Nah, sehingga prosesnya menjadi lebih cepat dan akhirnya membutuhkan biaya yang makin kecil sehingga biaya produksi bisa ditekan. Nah, ini di bidang pertambangan. Di produk sumber energi, ya, biogas. Oke, saya yakin kalian pernah mengerti dan tahu tentang berita bahwa ada suatu kampung yang menghasilkan biogas dari ee-nya manusia. Jadi ee-nya manusia itu dikumpul ke di suatu tempat, terus dikasih bakteri, ya, terus dihasilkan gas. Bisa dipakai untuk masak? Bisa, ya. Ada itu. Bapak di Kudus itu pernah di mana ya, pabrik tahu di sekitar Pedawang kalau nggak salah ya. Itu ada yang manfaatkan limbah pabrik tahu itu untuk menghasilkan gas. Tapi saya lihat perkembangan kok sekarang sudah nggak ada suaranya ini. Oke. Kemudian di bidang pertanian, ya, di sini contohnya ada kultur jaringan, kemudian ada hidroponik, kemudian ada beberapa enzim yang dipakai untuk pertumbuhan tanaman. Kemudian di bidang peternakan ada cloning, ada vaksin hewan, ada hormon BST yang membuat ternak itu makin tambah gemuk gitu ya. Hormon BST atau bovin. Bovin ini nama orang loh ya. Jadi penemunya namanya bovin, hormonnya disebut BST ya. B-nya itu bovin, nama orang. Nah, seandainya salah satu dari kalian nanti ada yang menemukan hormon misalkan yang bisa membuat orang Indonesia yang rata-rata tingginya 160, tertinggi 175, kamu bisa membuat hormon tingginya bisa sampai 200. Wah, 200 cm misalkan. Nah, ini kamu bakal nanti terkenal. Hormonnya bisa diberi sesuai nama kamu, seperti bovin ini. Oke, itu gambarannya. Ya, saya akan menampilkan video dulu ya tentang bioteknologi.
muncul atau belum? Belum. Sudah, Sudah Pak. muncul kah? Sudah, Pak. Kali ini kita akan membahas bioteknologi kelas 9 semester 2. Jangan lupa subscribe. Koko adalah salah satu produk bioteknologi. Oke, pernah lihat Nata de Coco ya, yang untuk S itu ya? Pernah ya? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Nah, oke, Pernah, Pak. kalau udah ngerjakan 10 soal itu berarti tahu kira-kira. Ini kira-kira dibuat bahannya dari apa ya? Air kelapa. Air kelapa. Air kelapa diapain ya? Dikasih apa ya? Dikasih bakteri namanya? Nata de Coco menggunakan bakteri apa? Acetobacter Silinum. 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 Nah, iya, Acetobacter silinum. Jadi di sini air kelapa hanya diberi Acetobacter silinum. Nanti dibiarkan 3 sampai 4 hari, nanti akan mengenyal sendiri dia. Nah, ini Nata de Coco. Campur dalam es campur. Dikasih es diminum siang-siang pasti enak. Dan tahukah kalian, Nata de Coco adalah salah satu produk bioteknologi. Bioteknologi dengan bantuan agen bakteri dengan nama Acetobacter silinium. Tidak cuma Nata de Coco, masih banyak produk bioteknologi yang sering kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Ada tempe, ada yogurt, ada mentega, ada keju, dan sebagainya. Lantas, apa itu bioteknologi? Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan barang dan jasa. Makhluk hidup yang dipakai dalam bioteknologi disebut sebagai agen bioteknologi. Jangan bayangkan agen ini seperti agen EBA, agen BIN, tapi agen ini adalah mikroorganisme yang sudah baik dan membantu pembuatan bioteknologi. Terus ada pertanyaan, apakah Nata de Coco yang menggunakan bakteri bisa mengganggu kesehatan? Meskipun Nata de Coco menggunakan mikroorganisme bakteri dalam pembuatannya, jangan takut. Karena penggunaan agen bioteknologi ini sudah diuji dan diolah sedemikian rupa sehingga aman untuk kesehatan. Bioteknologi memiliki beberapa jenis atau cabang ilmu yang beberapa diantaranya diasosiasikan dengan warna. Yang pertama, bioteknologi merah atau red bioteknologi adalah cabang ilmu bioteknologi yang mempelajari aplikasi bioteknologi di bidang medis. Contohnya adalah insulin, vaksin, obat-obatan. Yang kedua, bioteknologi putih atau abu-abu atau white atau gray bioteknologi adalah bioteknologi yang diaplikasikan dalam industri seperti pengembangan dan produksi senyawa baru serta pembuatan sumber energi terbarukan. Contohnya adalah pembuatan etanol dan sebagainya. Ketiga, bioteknologi hijau atau green bioteknologi. Tiga, bioteknologi. Ini perlu Contohnya saya adalah jelaskan pembuatan dulu. Etanol ya. Etanol itu spiritus yang kamu kenal spiritus dalam kehidupan sehari-hari. Tahu spiritus ya? Tahu, Pak. Tahu. Nah, itu etanol ya. Bahasa kimianya etanol. Nah, ini sebagai sumber energi bisa dipakai untuk masak, bisa menghasilkan energi panas intinya gitu. Ini pembuatnya dari limbah. Sebetulnya limbah ini masih mengandung glukosa. Limbah seperti dari pegi rendang itu ya yang membuat gula ya. Jadi limbahnya hasil peresan tebu itu masih ada glukosanya. Ini diolah lagi bisa menghasilkan etanol ya. Ini masuk bioteknologi yang abu-abu, etanol putih. dan sebagainya. Ketiga, bioteknologi hijau atau green bioteknologi mempelajari aplikasi bioteknologi di bidang pertanian dan peternakan. Contohnya adalah pembuatan cloning pada kambing, pembuatan bibit unggul, dan sebagainya. Yang keempat, bioteknologi biru, blue bioteknologi, disebut juga bioteknologi akuatik atau perairan yang mengendalikan proses-proses yang terjadi di lingkungan akuatik. Contohnya antara lain adalah salmon transgenik,
yang memiliki hormon pertumbuhan secara berlebihan sehingga menghasilkan tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi dalam waktu singkat. Berdasarkan agen yang dipakai dalam bioteknologi dibedakan menjadi dua, yaitu modern diartikan kompleks. Perbedaannya adalah bioteknologi konvensional, teknik yang digunakan hanya sekedar fermentasi, suka dan yogurt. Sedangkan pada yang modern adalah insulin, bakteri, tomat tahan. Bioteknologi konvensional pangan bisa dilihat dalam tabel, ada beberapa contoh. Oke, tolong ini dihafalkan ya. Ini juga hampir sama dengan soal nomor 9 tadi ya. Oke, ini kalau bisa dihafalkan. Jadi nata di koko, bahannya air kelapa, organisme yang dipakai Acinetobacterium, kecap Aspergillus oryzae ya, Datauco Aspergillus wenti, roti Saccharomyces cerevisiae. Roti ini dipakai untuk mengembangkan, jadi rotinya biar empuk. Kalau kamu beli roti makin empuk itu rasanya makin nikmat. Kemudian ada mentega, ini bakteri asam laktat, contohnya Lactobacillus lactis ya. Ini tapi masih banyak yang lain bakteri asam laktat ini. Kemudian ada oncom. Nah, ini ada bakteri namanya Monilia cytopila. Kecap dan masih banyak lagi ya. Di buku paket ini sudah ada penjelasannya juga. Nanti silahkan bisa dibaca-baca pendalaman materinya. Sini ada halaman 55 ini. Nah, silahkan nanti dipelajari. Nah, dibaca. Ini materinya materi ringan. Kalau kemarin sudah mengerjakan soal nomor 9, saya pastikan ini sudah dibaca. Kalau mengerjakannya copy paste dari temannya, ya mungkin tidak baca ini. Oke. Nah, itu. Nah, ini perlu jadi catatan nih ya, nilai gizi kedelai dan tempe kalau dibandingkan ya. Coba. Ini kedelai sama tempe. Kandungan energinya coba perhatikan. Nah, coba ini protein, lemak dan lain-lain. Oke, coba seandainya kita itu mengkonsumsi kedelai sama tempe. Kalau kamu disuruh milih, kamu memilih konsumsi kedelai langsung apa tempe? Kalau kamu lihat tabelnya itu energinya lebih tinggi kedelai, proteinnya lebih tinggi kedelai, lemaknya lebih tinggi kedelai. Ya, coba saya tanya, kalau kamu diminta mengkonsumsi, suruh milih, pilih kedelai atau tempe, pilih mana kamu? Tempe. Kenapa pilih tempe? Lebih enak. Rendah lemak. Rendah lemak. Oh, rendah lemak. Bagi yang takut gemuk ini cocok ya, rendah lemak. Apalagi ada alasan kenapa kamu mesti milih tempe, nggak kedelai langsung? Padahal gizinya lebih tinggi kedelai loh. Halo, ada yang berani berpendapat? Silakan. Halo. Saya tak takoni aja, tak undang, tak panggil, apa gitu. Coba saya tak tanya. Alda. Alda. Halo Alda. Alda. Yes, daring dari 3 lungo ya. Halo Alda. Alda. Halo Alda. Ada. Tak panggil yang lain coba. Sopo, saya tak cari yang kira-kira aktivitasnya sedikit.
Alda sudah kembali? Enggak. Farina, coba Farina. Ada Farina? Halo Farina? Farina Inus. Oh, Farina Inovsya. Farina. Ada enggak Farina? Join tinggal lungo. Ya, Pak. Farina. Oh, lungo ning ndi Ya. kok responnya kok suwe men. Mic-nya tadi nggak bisa, Pak. Nggak bisa kepiye? Biasanya tuh udah tak nyalain tapi kagak kedengeran gitu. Mulai kita iso. Farina. Ini Ya. bisa gini kok. Bisa on, bisa off. Ini bisa ini. Di HP kamu pegang atau enggak? Iya, dipegang. Dipegang. Dipanggil-panggil lama sekali. Halo, dipanggil kok lama sekali kenapa? Farina? Ya, Pak. Tadi ada pertanyaan tadi. Kalau kamu diminta makan milih tempe atau kedelai langsung, kamu pilih mana? Farina. Kedelai. Pilih kedelai kenapa? Kedelai. Kenapa? Nggak enak kedelai kok, Pak. Enak kedelai. Oke, enak kedelai katanya. Oh, ya, yes. Katanya enak kedelai ya. Coba Ajeng Fajrin. Kamu setuju pendapatnya Farina ndak? Enggak, Pak. Ndak. Kedelai lebih enak dibanding tempe. Kebalikannya, Pak. Oh, kebalikannya. Loh, piye Farina kok jarine kok malah enak tempe? Nih, coba tak tanya satu lagi ya. Tak tanya Pandu. Pandu. Halo? Halo. Kamu pilih mana antara kedelai sama tempe? Tempe. Kalau dilihat dari tabel tadi kamu lihat tempe ya. Kenapa Pandu? Aja langsung dipateni sik Tandu. Kenapa? Kenapa milih tempe? Alasannya apa? Kan gizinya lebih tinggian kedelai. Kenapa, Andu? Karotinnya lebih banyak. Karotin itu apa ya, Andu ya? Enggak tahu. Karotin enggak tahu, tidak sebut karotin. Oke, nah kita bahas saja. Kalau kamu diminta memilih ya, sebagaimana yang dipilih ya. Kalau saya sih milih tempe. Kenapa? Meskipun kandungan gizinya ini lebih rendah ketimbang kedelai langsung ya, tapi ini ada kelebihan di tempe. Tempe ini proteinnya sudah disederhanakan oleh bakteri atau bioteknologi ya, agen bioteknologi tadi ya, yang kita sebut agen ya, udah disederhanakan sehingga kalau sudah sederhana masuk ke dalam tubuh kita langsung mudah diserap ya. Kalau proteinnya 20,8 mungkin yang diserap bisa sampai 15. Tapi kalau protein meskipun di sini kandungan kedelainya 40 ya, tapi ini belum sederhana loh ya.
kalau mesin pencernaanmu tidak bagus, mungkin yang tercerna atau yang masuk ke dalam tubuh hanya 10. Ya, hanya 10. Kenapa? Ya, karena belum siap diserap, ukurannya masih besar kalau di kedelai. Tapi kalau tempe udah disederhanakan oleh bakteri tadi. Itu alasannya. Yang disebutkan oleh Pandu tadi karotin. Karotin ki apa? Karotin itu ya provitamin. Apa? Provitamin apa? Bahasa Inggris carrot ki apa carrot? Artinya apa carrot? Wortel. Wortel. Vitamin apa cah? Vitamin E. Wortel. A. Berarti karotin itu vitamin A. Nama lain vitamin A itu karotin. Jadi biar tahu ada istilah disebut tok orang ngerti ya, payah itu. Ya. Oke, lanjut. Nah, di sini protein yang ada di dalam tempe itu ya, protein kompleks pada kedelai ini sudah diubah menjadi lebih sederhana sehingga mudah dicerna oleh tubuh kita. Inilah alasannya kenapa tempe lebih kita pilih ketimbang kedelai. Itu alasannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Tidak, Pak. Tidak. Sudah Tidak, jelas Pak. semuanya? Jelas. Jelas, Pak. Oke. Kalau sudah jelas, saya lanjutkan ke bioteknologi modern. Start ke video aja lah. Sudah muncul atau belum ya? Belum. Belum, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, saya play ya. Mengembangkan bioteknologi dengan memanfaatkan prinsip ilmiah melalui penelitian dan berupaya menghasilkan produk secara efektif dan efisien. Bioteknologi tidak hanya dimanfaatkan dalam industri pangan atau makanan, tetapi telah mencakup berbagai bidang seperti bidang pertanian, peternakan, kesehatan, dan lingkungan. Dengan adanya penelitian serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka bioteknologi makin berkembang. Muncul teknik-teknik baru, yaitu rekayasa genetika, kultur jaringan, DNA rekombinan, perkembangan sel induk, cloning, pembuatan vaksin, dan sebagainya. Teknologi ini memungkinkan kita untuk memperoleh penyembuhan penyakit, memperoleh hasil pertanian yang luar biasa, memperoleh kebersihan lingkungan, dan sebagainya. Sebelum kita bahas mengenai bioteknologi modern, kita bahas dulu kelebihan dan kelemahan bioteknologi modern. Simak pada gambar. Kelebihannya, hasil dapat diperhitungkan, dapat menghasilkan organisme yang sifat barunya tidak ada pada sifat alaminya. Perbaikan sifat genetik dapat dilakukan secara terarah, dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik. Sedangkan kelemahannya, biaya produksi relatif mahal, memerlukan teknologi canggih, dan berpengaruh jangka panjang yang belum diketahui. Peningkatan jumlah penduduk berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan pangan. Saat ini, produksi pangan dengan cara konvensional tidak lagi memadai untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat. Keterbatasan ini menuntut para ilmuwan untuk mencari solusi dalam memproduksi bahan pangan dengan cara yang lebih baik. Penerapan bioteknologi modern dalam pertanian menjadi solusi terbaik saat ini untuk mengatasi masalah tersebut. Penerapan bioteknologi modern dalam pertanian berpotensi meningkatkan produksi tanaman budidaya dan mengurangi pemakaian bahan kimia berbahaya seperti pestisida. Bioteknologi modern dalam pertanian dilakukan dengan penerapan teknik rekayasa genetika,
yaitu dengan melakukan manipulasi susunan gen suatu organisme sehingga dapat dihasilkan organisme yang memiliki sifat baru. Manipulasi susunan gen dapat dilakukan dengan cara menambah gen suatu organisme yang diambil dari organisme lain atau dengan menghilangkan gen tertentu dalam organisme tersebut. Tanaman yang susunan gen telah dimanipulasi disebut dengan tanaman transgenik. Saat ini telah banyak tanaman transgenik yang sudah dikembangkan, misalkan jagung, padi, kedelai, tomat, dan pepaya. Teknik rekayasa genetika yang akan menghasilkan tanaman transgenik dilakukan melalui beberapa tahapan. Ya, sebentar, saya munculkan beberapa contoh yang lain ya. Sudah muncul ya? Contoh produk tanaman Sudah, Pak. transgenik sudah. Sudah, Pak. Oke. Ya, Pak. Nah, Udah, di sini Pak. ada beberapa contoh di situ ya. Salah satunya adalah golden rice ya. Golden rice ini sudah dilakukan penelitian, banyak sekali karotinnya ya. Nah, karotin tadi udah saya bilang ada provitamin A-nya dalam jumlah yang cukup tinggi. Nah, tidak seperti nasi biasa ya. Karena ada karotinnya yang tinggi, maka golden rice ini warnanya ya seperti emas, warnanya kuning gitu ya, dibandingkan dengan beras biasa. Ada dilihat pada gambar sangat jelas itu ya. Oke. Ini gennya diambil dari tumbuhan narsis ya, Narcissus nama botaninya ya. Kemudian dikombinasi dengan jagung dan bakteri Erwinia disisipkan pada kromosom padi ya. Jadi ada tanaman baru namanya golden rice, ini dibentuk dari tumbuhan narsis, jagung dan bakteri Erwinia. Dan hasilnya nasi yang penuh dengan provitamin A. Nah, ini sangat cocok bagi orang-orang yang mengalami gangguan pada retinanya. Ini sangat cocok ini ya. Kemudian ada juga jagung BT dan kapas BT ya. Ini maksudnya, nah ini apa sih? Ini kelebihannya pada jagung ini tahan terhadap hama ulat. Nah, sehingga dulu petani gagal panen gara-gara ulat karena dimakan waktu berbunga, waktu masih mudanya dimakan sama ulat. Ya, akhirnya ini ada jagung yang tahan terhadap hama ulat Lepidoptera. Nah, jadi di sini ada bakteri Bacillus thuringiensis ya, disisipkan ke dalam tanaman jagung dan kapas. Kemudian ada pepaya tahan terhadap virus tertentu ya. Jadi kalau kamu lihat ada pepaya itu yang bolong-bolong kayak bulat-bulat warnanya jelek itu ya. Nah, ini sebetulnya itu pepaya karena virus itu loh ya. Nah, jadi di sini para ilmuwan menemukan pepaya yang tahan terhadap virus tertentu ya. Virusnya yang ring spot itu bentuknya seperti lingkaran. Nah, gen ini dimasukkan ke dalam tanaman pepaya sehingga dihasilkan pepaya yang cukup tinggi gizinya juga ya. Oke, itu contoh yang lain ya. Selain tadi ada juga contoh biofertilizer ya. Fertilizer itu artinya apa ya? Apa artinya fertilizer? Pupuk ya. Jadi di sini ada pupuk hayati ya, yang berasal dari jasad hidup. Nah, biasanya orang awam itu nyebutnya pupuk apa? Pupuk organik. Nah, pupuk organik ini dibuat bahannya berasal dari jasad hidup, entah dari kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam dan lain sebagainya. Nah, tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan jumlah produksi suatu tanaman. Kemudian ada biodekomposer. Nah, ini dapat mempercepat proses pengomposan. Ya, yang dulunya butuh waktu 2 bulan, sekarang ngompos itu cukup waktu 2 sampai 3 minggu. Oke. Di sini biodekomposer juga
berperan sebagai musuh alami penyakit jamur akar atau busuk pada pangkal batang. Nah, ini yang memakai biofertilizer sama tadi biodecomposer ini adalah Aspergillus niger dan Rhizobium. Nah, Rhizobium itu ada yang alami, ada yang nempel di pohon turi gitu ya, atau di pohon sikas. Sikas itu yang lain selain sikas, pohon pakis haji, nah, itu banyak Rhizobiumnya, bakteri Rhizobium. Maka daerah yang ada di sekitar tanaman turi, sikas itu makin subur. Kemudian contoh transgenik itu ada bioremediasi. Bioremediasi apa toh Pak? Nah, ada kapal yang membawa minyak tumpah di laut. Wah, ini bahaya. Pasti hewan-hewan yang ada di sekitar situ mati semua. Nah, loh, ini burung saja bisa mati di laut loh gara-gara minyak ini. Nggak bisa terbang akhirnya. Kemudian cara membersihkannya, permukaannya ini ditarik menggunakan tali, jadi permukaannya dikumpulkan minyaknya, kemudian dikasih bakteri Alkanifora berkumensis ya untuk mengurai minyak. Setelah diurai nanti menjadi karbon dioksida dan air sehingga nanti aman bagi biota yang ada di sekitarnya. Oke. Nah, biokontrol. Nah, biokontrol ini untuk membunuh beberapa jenis serangga. Serangganya nanti disikat. Kemudian ada cloning tadi ya. Ada lagi cloning, contohnya domba doli. Domba ini bisa, ini hanya doli itu nama domba pertama yang dipakai untuk cloning ya. Sebenarnya tidak harus domba. Di Australia sapi yang kualitasnya bagus ini banyak yang di-cloning. Sehingga sapi, Australia ini penghasil daging terbesar di dunia. Ya. Bahkan Indonesia pun impor daging sapinya pun dari Australia. Jadi Australia ini ekspornya kemana-mana, nggak hanya ke Indonesia. Sehingga kalau orang di dunia ini, di seluruh dunia ini butuh daging sapi, larinya pasti ke Australia. Tahu Indonesia kapan ya? Oke, kemudian ada inseminasi buatan. Inseminasi buatan itu kawin suntik ya. Jadi kawin suntik pada sapi, ada sapi yang betina disuntik dari sperma jantan yang unggul. Nah, ada transfer embrio. Transfer embrio ini berarti ada betina dan jantan yang bagus di fertilisasikan, kemudian setelah terbentuk embrio dimasukkan ke betina, suatu betina atau istilahnya donor gitu ya. Prosesnya nanti bisa kalian cari di internet ya. Kemudian hewan transgenik, banyak sekali hewan transgenik sekarang, tapi sekarang banyak kontroversi karena secara etik ini kurang pas gitu katanya. Oke, kemudian satu lagi tadi hormon bovin tadi ya, bovin somatotropin. Nah, ini adalah penemunya namanya bovin. Nah, kamu nanti menemukan hormon yang bisa membuat manusia di Indonesia tinggi, nah, silahkan nanti temukan dan beri nama kamu. Misalkan saya nemokno iku pandu, nah, nanti hormon pandu sopo terserah. Nah, bakal nanti jadi terkenal, enggak hanya terkenal, duit selalu mengalir di rekeningnya nanti. Oke, lanjut. Kalau di bidang kesehatan, antibiotik nah, sudah kamu kenal, vaksin juga sudah kamu kenal, ya sudah banyak dikenal. Vaksin ini dibuat dari mikroorganisme yang telah mati atau mikroorganisme yang telah sentik-sentik mau mati, sudah dilemahkan, atau dari suatu substansi ini bisa DNA-nya, mikroorganisme yang tidak menyebabkan penyakit. Biar nanti tubuh ketika disuntik vaksin udah kenal dengan virus atau bakteri yang masuk ke tubuh. Kemudian ada antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal ini dipakai untuk
mendeteksi penyakit menurun. Kemudian ada interferon. Interferon ini nanti menghasilkan senyawa untuk melawan infeksi dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, ini biasanya tentara-tentara ini disuntik interferon biar nggak mudah sakit gitu ya. Kemudian ada insulin. Ya, insulin bagi yang menderita diabetes. Ya. Kemudian ada pencangkokan organ. Nah, kamu mesti sering mendengar ya, ada orang ginjalnya dicangkokkan, ada hati seperti siapa itu? Dahlan Iskan tahu? Mantan Menteri BUMN. Ada yang tahu Dahlan Iskan? Halo? Ada yang tahu ya? Iya, Pak. Tahu Dahlan Iskan ya? Tahu ya? Pernah dengar, Pak. Pernah dengar. Iya, Pak. Dahlan Iskan itu levernya atau hatinya hanya 30% yang milik dia. Yang 70% miliknya orang lain yang dicangkokkan ke dia. Itu Dahlan Iskan. Hanya 30% yang dimiliki dari tubuhnya sendiri. Yang 70%-nya dicangkok dari orang lain. Oke, ini cangkok organ. Bisa hati, bisa yang lain. Atau juga lensa mata itu juga bisa. Ada terapi gen. Terapi gen ini sumsum tulang belakangnya diambil sebagai stem cell istilahnya. Kemudian di bidang teknologi pangan di sini ada fermentasi, tadi udah dibahas. Produknya bisa berupa tempe, kemudian bisa berupa kecap, bisa berupa minuman beralkohol, ya, yogurt, dan beberapa produk yang lain. Oke, itu tentang bioteknologi. Ini waktunya masih panjang ya? Masih panjang ya waktunya Iya, ya? Pak. Sampai jam 10 berapa ya? Masih, Pak. 10, 10.20. 10.20, Pak. 20. Wah, masih panjang. Oke, saya lanjutkan lagi. Atau ada yang bertanya? Silakan kalau ada yang bertanya. Pak. Silakan. Pak, kalau misalnya kan tadi kan domba bisa di-cloning. Manusia tuh bisa di-cloning nggak, Pak? Sangat bisa. Sangat bisa. Seandainya ya, saya misalkan jatuh cinta sama Bahira. Terus tidak mungkin misalkan saya nembak Bahira ditolak terus. Maka apa yang saya lakukan? Saya bisa memfotokopi Bahira. Caranya bagaimana, Pak? Oh, cukup saya minta satu rambutnya saja. Rambutnya saya bedol satu, terus akarnya saya ambil. Saya ambil satu sel saja dari sel akar rambut yang di situ ada ribuan sel. Saya ambil satu. Kemudian satu itu saya fotokopi. Setelah difotokopi dibiarkan menjadi embrio. Embrio kemudian saya titipkan janinnya di rahim Siti misalkan. Maka Siti hamil. Nah, setelah melahirkan, bayi ini taruh mati. Nanti setelah besar, bayinya itu mirip sekali dengan Bahira. Gitu. Tapi ini secara etik ditolak keras oleh beberapa ilmuwan. Bahaya ini kalau nanti manusia di-cloning. Si jiwae kadang nyebelke kan gitu ya. Apa meneh kok wong sing nyebelke di-cloning. Bahaya. Itu ya Bahira ya. Ya, Pak, makasih. Ya, ada yang tanya lagi? Silakan, ada yang tanya? Monggo. Tidak ada? Oke, kalau nggak ada tak lanjut. Oke, nah PowerPoint saja coba. Nah, tadi saya ceritakan bagus-bagusnya ya. Oke, jadi bioteknologi ini manfaatnya luar biasa ya. Terutama yang di teknologi modern ini sampai manusia ibaratnya harusnya mati umur 30 tahun itu sudah bisa diperpanjang jadi 60 tahun gitu ya. Tapi wong dari rumah sakit sampai mati diobati waras meneh.
Zaman biyen loro dinteni matine. Tapi sekarang karena kemajuan teknologi diobati sehingga bisa sembuh. Oke. Insulin, orang yang diabetes sekarang dengan adanya insulin bisa bertahan hidup lebih panjang. Interferon atau interferon mencegah virus. Hormon pertumbuhan mengobati kekerdilan. Jadi kalau zaman sekarang kok masih ditemukan orang kerdil, laki-laki tingginya hanya 130, nah ini perlu diberi hormon pertumbuhan. Oke, atau nek kamu kepengen menemukan hormon pertumbuhan yang membuat orang Indonesia bisa tumbuh sampai 200 cm, wah silahkan nanti. Saya pastikan nanti mendatangkan banyak duit itu. Ya, karena pasti yang butuh banyak sekali ya. Oke, kemudian ada protein hepatitis B yang melawan hepatitis B. Ada urokinase menghilangkan bekuan darah. Ada gen beta globulin mengobati orang yang kena talasemia. Sing lemesan lho talasemia, wong lemes mlaku lagi 10 jangkah langsung lemes. Karena hemoglobinnya tidak terproduksi di situ. Antibodi monoklonal untuk mendeteksi penyakit menurun, anemia misalkan, eritropoietin dan lain-lain. Nanti silahkan nanti di internet banyak sekali ya. Sekarang saya ingin menunjukkan dampaknya sekarang. Oke, dampaknya jelas. Kalau Indonesia ini sudah terasa. Petani pada malas bertani, akhirnya ya, banyak petani yang merugi. Kenapa merugi? Ya, tidak tergunaannya sehingga peternak yang nggak punya modal nanti kalah hasil produksinya. Oke, misalkan ya ada peternak sapi, yang satu dikasih hormon BGH, artinya bovin tadi atau BT ya. Kemudian yang satunya nggak pakai, yang pakai hormon bisa cepat menjual sapi, hasilnya banyak, untungnya besar. Maka yang peternak kecil dia nggak pakai hormon, akhirnya apa? Rugi mereka, sapinya nggak laku jual. Akhirnya apa? Dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi. Sing sugih makin sugih, sing miskin makin miskin. Nah, akhirnya jadi berdampak seperti itu di bidang sosial ekonomi. Jadi kemudian dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, jeruk, tembakau, coklat, gula, kelapa, vanila, ginseng, opium ini akan bisa dihasilkan melalui modifikasi genetika tanaman lain. Nah, ini sudah terjadi di beberapa negara Eropa. Opium bisa menimbulkan fly ya, karena dia psikotropika itu. Ini sekarang udah dihasilkan di Afrika ini tanpa menanam opium. Jadi disintesis dengan tanaman lain. Ketoknya nanduri lombok, tapi sebetulnya dia nandur opium. Itu dia karena di transgenik sudah diutak-utak gitu ya. Oke, keadaan ini akan menyingkirkan tanaman aslinya. Maka di sini ada dunia ketiga sebagai penghasil tanaman-tanaman tadi dan dapat menyebabkan kerugian yang cukup besar. Jadi petani kopi ora payu, petani tembakau ora payu gara-gara ada tanaman lain yang hasilnya sama dengan tembakau itu. Ya, oke. Kemudian ada pelepasan makhluk transgenik dapat menimbulkan dampak berupa pencemaran biologi. Maksudnya begini, nanti bisa lebih berbahaya karena organisme baru yang dibuat itu efeknya sampai hari ini belum diketahui. Nanti bakal timbulnya itu organisme baru itu bakal seperti apa. Bahkan ada teori tentang virus corona ini juga banyak yang menyimpulkan bahwa ini akibat dari dampak buruk bioteknologi.
di mana virus sudah diutek DNA-nya, sudah transgenik, akhirnya jadilah virus yang tak terkendali seperti COVID itu. Oke, dengan adanya keberadaan rekayasa genetika, perubahan genotip tidak dirancang secara alami dan dirancang sesuai kebutuhan dan dinamika populasi atau sesuai kebutuhan pasar. Nah, ini banyak yang diprotes oleh beberapa ilmuwan. Nah, karena apa? Di Eropa itu ya, orang tua umur 60 tahun itu bisa disetting biar bisa hamil. Nah, hamil itu nanti bisa disetting juga. Saya pengen anak cewek atau cowok, bisa dipilih itu. Terus disetting pula, saya pengen punya anak wajahnya seperti David Beckham, itu bisa. Ya, karena itu udah direkayasa ini ya. Menimbulkan efek keran bagi para ilmuwan. Wah, tidak disalahgunakan bahaya ini ya. Gitu. Oke, kemudian di bidang etik ini ya, menyusun gen ini, menyusunkan gen makhluk hidup kepada makhluk hidup yang lain memiliki dampak etika yang serius. Nah, ini yang paling bahaya kan, kalau ada sapi dikasih gen dari manusia, wah, itu repot. Di gen manusia jadinya pakai ya, kayak gitu. Terus Pak, oh bisa, ya, ini bisa berbahaya, pelanggaran. Nah, ini nanti secara etis agama itu was bahaya, menentang ini 90% menentang pemindahan gen hewan ke hewan lain atau dari manusia ke hewan, ini banyak yang menentang, bahaya gitu. Oke, kemudian nanti ya, ada penggunaan insulin dan hasil rekayasa ini telah meninggalkan 31 orang di Inggris. Nah, karena apa? Ternyata ini menimbulkan alergi ternyata hormon insulin rekayasa ini. Nah, sehingga yang alergi yang menurut diindikasikan 31 orang alergi ini meninggal. Kemudian tomat ini diketahui mengandung gen resisten terhadap antibiotik. Apa yang terjadi kalau tomat ini dikonsumsi manusia? Ini malah manusia ketika minum antibiotik nggak ada efeknya gitu. Kemudian yang disuntik dengan hormon BST atau BG tadi disinyalir mengandung bahan kimia baru yang punya potensi berbahaya bagi kesehatan manusia. Ini bisa menimbulkan kanker. Kemudian bahan pangan transgenik yang tidak berlabel juga membawa konsekuensi bagi penganut agama tertentu, masalah halal, haram. Nah, ini juga untuk agama Islam terutama gen babi disisipkan ke buah semangka. Wah, repot ini. Ada Pak? Ada. Di Amerika udah banyak. Semangkanya jadi mengandung banyak lemak. Bagi orang yang kurus, makan semangka ini cocok. Nanti dia bisa cepat gemuk gitu. Saya udah habis-habiskan buat memenuhi ambisi mereka gitu ya. Oke, sampai sini adakah pertanyaan? Tidak, Sebelum Pak. saya lanjut, tidak. Oke. Oke, saya mau menunjukkan efek bioteknologi yang lain dari video aja. Tak carikan video sebentar. Oke, sudah ketemu. Saya share dulu. Bentar, saya ulangi. Sudah muncul atau belum ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, ya saya play. Subscribe supaya kita tambah semangat dalam membahas biologi.
di bidang lingkungan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Mengapa penting? Mempelajari materi ini akan menambah pengetahuan sebagai bahan pertimbangan bagimu sehingga kamu dapat lebih bijak dalam menerapkan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Ada istilah-istilah penting dalam bab ini yaitu polusi gen, monokultur, dan plasma nutfah. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, kamu tentu telah mengetahui berbagai manfaat bioteknologi dalam kehidupan manusia. Di antaranya dalam bidang pangan, pertanian, peternakan, kesehatan, dan lingkungan. Sampai saat ini, ilmuwan terus melakukan penelitian dalam bidang bioteknologi yang dapat menghasilkan suatu produk baru sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. Akan tetapi, selain memberikan berbagai keuntungan, penerapan bioteknologi juga memiliki dampak negatif. Apa saja? Simak video berikut. Dampak terhadap lingkungan. Masih ingatkah kamu dengan tanaman transgenik atau hewan transgenik? Tanaman atau hewan transgenik memiliki susunan gen yang telah dimodifikasi, baik ditambahkan suatu gen atau dilakukan pengurangan suatu gen organisme tersebut. Organisme transgenik ini, jika tidak dikelola dengan baik, akan mencemari keanekaragaman gen yang ada di lingkungan alami atau merusak plasma nutfah. Apa itu plasma nutfah? Plasma nutfah merupakan materi yang membawa sifat suatu makhluk hidup. Proses pencemaran tersebut dikenal dengan polusi gen. Misalnya, pengembangan tanaman jagung transgenik, lihat ilustrasi pada gambar, yang tahan terhadap herbisida atau pestisida untuk membunuh tanaman pengganggu atau gulma. Jika jagung transgenik ini ditanam di lahan alami, maka serbuk sari dapat membawa gen jagung transgenik dan menyerbuki jagung alami. Penyerbukan seperti ini membuat gen pada jagung alami terkontaminasi dengan gen-gen dari tanaman jagung transgenik. Tanaman transgenik biasanya merupakan tanaman unggul. Sifat unggul ini membuat petani lebih cenderung menanam tanaman transgenik atau monokultur. Monokultur disebut juga transgenik. Akibatnya tanaman lokal, bukan tanaman transgenik, akan menjadi langka. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya penurunan jumlah plasma nutfah. Penggunaan tanaman transgenik juga dapat menimbulkan hama baru yang lebih kuat daripada hama sebelumnya dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Bagaimana? Masih ingin menggunakan bioteknologi modern? Dampak negatif terhadap kesehatan. Banyak masyarakat yang khawatir bahwa pengembangan tanaman dan hewan transgenik berbahaya bagi kesehatan manusia. Hal ini disebabkan di dalam organisme transgenik terdapat kombinasi gen yang baru, yang jika dikonsumsi oleh manusia, dikhawatirkan dapat memicu munculnya penyakit pada beberapa orang yang sensitif terhadap zat yang dihasilkan oleh organisme transgenik. Berdasarkan hasil penelitian terhadap tanaman kedelai transgenik yang mengandung gen dari kacang Brazil, dapat memicu reaksi alergi pada orang tertentu yang sensitif terhadap kacang Brazil. Meskipun demikian, tidak semua orang mengalami reaksi alergi karena mengkonsumsi produk tanaman atau hewan transgenik. Beberapa produk bioteknologi lainnya seperti alkohol juga dapat disalahgunakan untuk membuat minuman alkohol yang bisa dikonsumsi secara terus-menerus dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Dampak sosial dan ekonomi. Berbagai produk bioteknologi juga berpengaruh terhadap bidang ekonomi dan sosial. Seseorang yang memiliki modal dapat mengembangkan pertanian transgenik yang dapat meningkatkan hasil panen menjadi sangat berlimpah dengan kualitas yang sangat baik. Tindakan ini tentunya dapat membuat petani tradisional kalah bersaing dalam pasaran, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi petani tradisional. Jika masalah ini terus berlanjut, maka akan menimbulkan kesenjangan perekonomian yang semakin besar. Begitu juga apabila negara yang sudah maju dalam mengembangkan organisme transgenik memasarkan produknya dalam perdagangan internasional, tentunya produk negara berkembang akan kalah. Akibatnya, penghasilan negara pun dapat berkurang. Kondisi ini juga dapat membuat negara berkembang menjadi tergantung pada produk negara maju. Kesimpulan, selain membawa manfaat, ternyata bioteknologi dapat merugikan manusia. Misalkan, produk bioteknologi hasil rekayasa genetika dapat menyingkirkan plasma nutfah, yaitu jenis makhluk hidup yang masih memiliki sifat asli.
Yang kedua, produk makanan beralkohol menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan bila dikonsumsi. Yang ketiga, dampak tanaman transgenik, hewan transgenik, hewan unggul akan mengakibatkan petani tradisional kalah bersaing, sehingga akan meningkatkan kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial. Demikian video kita kali ini, semoga kalian bisa mempertimbangkan. Oke, sudah tahu gambarannya ya? Sudah, Pak. Adakah pertanyaan? Sudah, Silahkan Pak. kalau ada pertanyaan, monggo pertanyaan. Kalau ada, halo, silahkan. Adakah pertanyaan? Nggak ada? Halo? Ada Ya, Pak. enggak? Nggak ada. Ya, Pak. Kayaknya nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke ya. Jadi kalau kita bahas materi pada pagi hari ini berarti soal yang 10 itu udah terjawab semua ya kira-kira ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Ya, jadi intinya bioteknologi itu sebetulnya untuk memenuhi kebutuhan manusia ya. Nah, di Indonesia ini masih termasuk negara berkembang. Ya. Ini saya sebutkan faktanya, kita masih sering impor bawang putih. Ya, bawang putih itu kita selalu impor loh ya. Daging sapi kita selalu impor. Tidak tahu kapan berakhirnya. Bahkan sayur pun itu pernah juga impor. Yang paling mengenaskan tahun 2012 lalu, itu Indonesia itu pernah impor garam loh. Padahal kita itu punya garis pantai terpanjang nomor 3 di dunia. Malah aja impor garam. Nah, mbah kok iso ngono kok. Oke. Nah, kalian jadi sebagai generasi muda, ya, jangan sampai nanti kita itu tergantung pada negara maju, terutama di bidang pangan. Ini sampai hari ini kita masih tergantung pada Cina, tergantung pada Thailand, tergantung pada Vietnam, ya. Bahkan kedelai hari ini, dengar ceritanya ya kedelai ya. Harga kedelai hari ini melonjak tinggi. Kenapa? Ya karena kedelai ini impor, akhirnya mudah dipermainkan harganya oleh importer. Nah, saatnya kamu jadi generasi muda bisa mengajak warga lokal agar mau menanam kedelai yang unggul dan hasilnya menguntungkan, maka petani pasti suka menanam. Hari ini kenapa mereka nggak mau menanam kan karena mereka selalu rugi gitu ya. Kenapa rugi, Pak? Nah, digempur sama impor, kedelai impor, harganya lebih murah, kualitasnya bagus. Ya akhirnya petani lokal pada rugi, maka mereka nggak mau menanam kedelai lagi. Nah, itu yang terjadi di negara kita, Cah. Nggak tahu kamu sok kepengen memperbaiki atau enggak itu ya. Wes Pak, sana sing ngurus Pak. Ya wes. Oke, silahkan ada pertanyaan. Kayak udah selesai nih materi bioteknologi. Silahkan ada pertanyaan. Halo, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Pak. Iya, ada yang Pak. tanya siapa? Mau nanya, Yo, Pak. silahkan, Copo. Nganu kapan, Pak? Rapot nganu kapan? Nah, kenapa rapot nggak bisa selesai? Karena banyak sekali siswa yang malas mengumpulkan tugas. Ya, intinya sekolah itu nggak mau kerja bolak-balik. Nah, jadi menunggu sekali kerja langsung nanti selesai. Ya, kalau Belum 9H ditentuin tanggalnya, Pak. enggak bakal ditentuin tanggalnya karena ini tadi contohnya
sampai dikejar di Japri aja pada nggak ngasih ngumpulkan ini. Ya, anak-anak sekarang saya heran itu ya. Wong tinggal ngumpulkan tugas, ngerjakannya juga bisa sambil tanya sama temannya kok ya pada males itu ya. Oke, itu sekolah nggak bisa menentukan, tapi intinya jika nanti sampai UTS kok tugas semester 1 itu nggak diselesaikan, maka nanti setelah UTS rapot dicetak, yang belum mengumpulkan tugas, menyelesaikan tugas yang belum, nanti ditinggal. Meh lulus yolah ora yolah. Yang jelas sok nek kamu mau SMA, rapot pasti dibutuhkan. Ya. Kalau kamu belum mengumpulkan tugas, guru nggak menerbitkan nilai, itu tidak salah. Itu. Ya. Untuk 9H tinggal satu anak yang belum, 9G tinggal satu anak, untuk 9F IPA ini masih ada 4 anak kayaknya. 9G siapa, Pak? Mbak Mona Ratuliu. Yes. Tuh, daring aja nggak pernah ini. Piye sing nilai kepiye coba yuk. Kira-kira nek ana bocah ora tau melu daring, ora tau nggarap tugas ngek nilainya piye yuk. Tolong aku diajari yuk. Nah, inilah nih, Pak. Piye carane? Parani ae omahe, Pak. Wis diparani kok. Sudah diparani. Piye ngene? Enggak terus. Ampun ditegur. Ya sudah berkali-kali. Anek ping 12 e ana luweh. Carane piye yo? Bingung lah Pak aku panik ngono, Pak. Ha iya, kowe bingung meneh gurune. Piye niku? Jangan salahkan kita ditagih terus rapot, tapi teman kamu sendiri pada nggak sadar itu ya. Ya, pada nggak sadar. Maka kebijakan sekolah nanti maksimal UTS. UTS 2 ini, UTS-nya 1 Maret. Berarti nanti setelah UTS dipastikan nanti rapot dicetak. Yang belum tinggal. Gitu pokoknya. Ya, Cleo denger Cleo? Iya, Pak. Ya, yes. Nek ora ndok kumpulno tak tinggal kowe pokoke. Gitu ya Yu ya. Wahyu, jelas ya? Ada yang tanya lagi silakan. Iki Mona melu daring pora Mona? Enggak ada ya? Enggak ada. Yes, waktunya udah habis. Kalau nggak ada pertanyaan, ini April ini ada ujian sekolah, ya. Ujian sekolah itu ada nilai tertulis dan juga ada nilai praktek, ya. Oke, maka nanti nilai praktek. Luring, Pak. Sebentar, ada nilai praktek. Nilai prakteknya nanti ada 3. 1 kemarin sudah, yaitu tentang percobaan listrik statis. Semester 1 kemarin ya, yang sudah mengumpulkan itu berarti udah dapat nilai 1 untuk ujian praktek kemarin. Kemudian nanti ada 2 tugas lagi di semester 2. 1 yaitu tentang kemahnetan dan GGL induksi, yang satunya lagi tentang bioteknologi. Apa tugasnya? Biar nanti kamu siap-siap. Yang tentang induksi atau kemahnetan kamu bisa milih ya, membuat motor listrik yang dulu waktu daring sudah saya tunjukkan, yang bisa berputar itu loh, itu motor listrik. Atau kamu membuat generator, pilih salah satu. Nek mau motor listrik silahkan kamu motor listrik, kerjakan motor listrik saja. Kalau mau generator, buat generator yang mini. Saya pohon jangan sampai ada kasus kayak semester 1. Saya kalau beri tugas selalu mempertimbangkan biayanya seminimal mungkin ya. Maka nanti kalau beli bahan, carilah bahan yang paling murah
Tuh. Ya, nanti. Oke, nanti saya tulis tugasnya untuk ujian sekolah setelah UTS nanti. Biar kamu saya beritahu biar siap-siap. Kemudian satu lagi yang bioteknologi kamu saya minta untuk membuat tape atau membuat tempe. Pilih salah satu, membuat tape atau tempe ya. Membuat. Iya. Membuat, Mas. Iya. Kalau membuat tape itu berarti kamu harus beli singkong. Singkong itu nek saya misalkan butuh satu potong saja. Nah, satu potong yang salengan itu kira-kira butuh biaya Rp1.000. Terus beli ragi itu aja. Telo digodok dikasih ragi selesai. Tuh, nanti yang dikumpulkan berupa apa sih Pak? Video cara membuat. Nah, tak kasih contoh video cara membuat tape. Sudah lewat 3 menit ya ini. Bentar ya. Detik pada kematangannya. Untuk rasa manis ya. Sedikit aja. Oke, ini tugas anak SMP juga ini. Dulu yang kakak kelas enggak saya satu. Alat-alatnya pisau, nampan, kendil, kompor, dan lain sebagainya. Yang kedua, langkah pertama. Yaitu langkah kedua, dengan cara mengupas selesai singkong selamatkan singkong di simpan 0. Oke, itu ya. Gambaran singkatnya seperti itu. Ya. Nah, itu tugasnya akan saya berikan setelah UTS. Jadi untuk tugas prakteknya tinggal 2 berarti ya, berupa video semua nanti. Cara pembuatan dan hasil akhirnya. Pak, nek foto-foto Pak. Silakan. Gimana Wahyu? Halo, piye Wahyu? Oh, prakteknya di rumah sendiri-sendiri toh kayak kemarin waktu listrik statis itu. Itu ya. Ya, saya pesan jangan menggunakan bahan-bahan yang mahal ya. Kalau membuat tape paling tinggi biayanya paling Rp2.000. Ya. Karena biaya beli raginya itu paling 500 juga sudah dapat banyak, Rp500. Beli raginya di pasar tradisional, mau di pasar misalkan Kliwon atau pasar baru, pasar anyar itu, atau di pasar gawe banyak. Kenapa? Ayo. Kobong. Oh, kobong. Sing kobong kan sing lortok, sing itu kan orang kobong. Ya, yes. Itu gambarannya. Oke, kita akhiri. Sebelum diakhiri silakan kita absensi dulu. Silakan dinyalakan kamera wajahnya untuk kelas 9F dulu. Silakan. Silakan kelas. Ayo, biar lebih cepat. Waktunya udah molor hampir 7 menit ini. Silakan 9F kamera wajahnya dinyalakan. Jika sudah semua nanti bisa langsung live. Silakan 9F 9F silakan. Oke, saya tunggu 1 menit lagi. Baru 16 orang ini. Halo, silakan. Silakan. 9F. Silakan 9F.
Halo 9F. 20 detik lagi. Ayo silakan biar bisa cepat ini udah. Cleo wajahnya mbok diketokno Cleo. Cleo. Ya wajahnya diketokno, ora usah isin-isin. Nah. Oke, 10 detik lagi. 10 detik lagi. Oke, cukup. 9F boleh langsung live. Ya, dilanjutkan 9G silakan dinyalakan kamera wajahnya. Silakan 9G. 9G silakan. Monggo 9G dinyalakan kamera wajahnya. 9G silahkan. Silahkan, ayo 9G. 2 menit lagi. Wih, Akbar kok rambutnya marem banget ngono bar. Potongannya Akbar ki padha karo Serista. Oh, nek tak pahami padha. Yes. 20 detik lagi. Udah semua ini 9G. 1 2 3 4 5 kali 5 25 tok ya. Oke. 5 detik lagi. Oke, cukup 9G boleh langsung live. Silakan. Berikutnya kelas 9H. Silakan kelas 9H. Lang lanang kok ijeh muncul wae terus. Silakan 9H dinyalakan kamera wajahnya. Sembilan H. Sembilan H silakan. Aku ora tahu teman Zaki ya, Mahendra Zaki. Sembilan H silakan dinyalakan kamera wajahnya. 9FG boleh langsung live. 9H saya tunggu silakan. Halo 9H. Baru 20 orang. 9H silakan. Sudah hanya 25 orang ini ya. Oke, kalau sudah dinyalakan, boleh dimatikan kamera wajahnya. Daring pada pagi hari ini kita akhiri. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih sudah bergabung. Ya, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan boleh langsung live. Warahmatullahi wabarakatuh.